Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bertumpu pada pekerja Cina di awal operasi. Wah, kacau begitu kan kereta cepat ini begitu kan. Pemeliharaannya orang Cina, semuanya serba Cina, ya. Buatannya adalah buatan Cina begitu kan ya. Serba Cina, Cina begitu kan. Apakah seperti ini kontrak politiknya rezim hari ini begitu? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Ini sayang seribu sayang begitu kan. Bertumpu pada pekerja Cina di awal operasi ya. Bagaimana nasib bangsa kita begitu? Kalau semuanya adalah warga Cina yang melakukan itu, yang bekerja di situ dengan gaji yang fantastis begitu kan. Bagaimana dengan rakyat sendiri cari pekerjaan sana sini susah begitu kan ya. Sudah lulus wisuda mau cari pekerjaan di sana ditolak, menjadi pekerjaan sana sini ditolak dan sebagainya begitu. Apakah tidak ada kemampuan lain begitu kan ya? Apakah tidak ada kemampuan begitu kan ya untuk mengurusi kereta cepat itu begitu? Saya kira banyak begitu kan ya. Ada lulusan teknik mesin, ada lulusan ini, ada lulusan perkereta apian dan sebagainya. Banyak di situ begitu. Jadi tapi sayang seribu sayang kalau rezim-rezim seperti ini ada kontrak politik seperti itu saya kira kacau dan memalukan menurut saya pribadi. Mengapa begitu ya? Karena ini adalah negara sendiri begitu kan. Seharusnya di negara sendiri itu adalah memberikan yang terbaik ya, apalagi kepada rakyatnya begitu kan. Bukan seperti ini begitu kan. Kan seolah-olah semakin hari semakin ditindas atau apa begitu kan ya. Semakin kacau ini begitu kan. Semakin masyarakat diam ya, semakin diinjak mereka begitu ya. Tetapi inilah bangsa kita begitu ya. Ini KCEC bersama konsorsium KAI ya dan China Railway ya dan mendatangkan ya 852 tenaga kerja asing asal Cina untuk mengoperasi ya dan merawat kereta cepat Jakarta Bandung. Bayangkan begitu ya. Hore ekonomi meroket katanya begitu. Meroketnya dari mana begitu kan ya? Mereka ini selamanya kan kah ya atau cuma transfer ya knowledge aja? Gue sih yakin yang sebenarnya ya engineer kita mampu asal udah dapat knowledge-nya begitu ya. Udah dibilang jangan mau sama Cina, Cina aja banyak pengangguran sekarang ya. Di FIK 852 tenaga kerja asing yang bakal dibawa ke Indonesia, aslinya orang-orang pengangguran Cina. Ya bisa saja begitu, coba bayangkan begitu. Kalau Cina lagi gimana begitu kan ya. Apa-apa Cina, buat IKN Cina, kereta cepat Cina, yang mengurusi Cina, yang mengontrol Cina, yang merawat Cina, apapun Cina. Gajinya juga ngalir ke Cina. Kan kira-kira seperti itu, biji nikel ke Cina. Semuanya Cina begitu kan. Apakah ini sebagai kontrak politik atau apa begitu ya? Ini kan kacau begitu. Logika-logika seperti ini pada rezim hari ini. Kalau kita melihat masa depan bangsa kita begitu kan. Seolah-olah nasib rakyat semakin hari semakin gimana begitu. Kesejahteraannya tidak ada. Lapangan pekerjaannya ya itu aja begitu kan. Angka kemiskinannya semakin merajalela. Katanya ekonomi semakin meroket begitu. Tapi ujung-ujungnya tidak ada begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Apa yang mau diharapkan bangsa kita begitu ya. Bahkan di satu sisi Presiden Jokowi 2 periode begitu tidak berkutik ketika berhadapan dengan Cina begitu ya. Bahkan misalkan Jepang yang ngerjain maka angin surga bagi teknisi-teknisi para pekerja Indonesia. Jepang ditolak karena alasan mahal yang pada akhirnya sekarang ya lebih mahal Cina begitu dengan bunga lebih 2%. Sedangkan Jepang hanya 0,2%. Lalu apa yang untungnya? Udah pakai APBN lagi. Ya karena tidak difikirkan secara jernih di situ begitu ya. Pengangguran berkurang di Cina tapi ya berangkat ke Indonesia. Bisa saja begitu kan pengangguran di Cina kurang tapi ujung-ujungnya ya masyarakatnya sendiri yang pengangguran ya diangkut ke Indonesia. Bisa saja seperti itu begitu. Merugikan bangsa Indonesia dari segi SDM. Bisa tukang sapu, tukang cuci, ya body, kereta dari Tiongkok juga sama katanya begitu ya. Setiap investasi Cina kayaknya masyarakat tenaga kerjanya melimpah di negerinya untuk bisa bekerja di proyek investasinya. Akan banyak TKA Cina berlalu lalang di Jakarta, Bandung ya. Bisa saja begitu kan ya karena punya rumah mewah di situ begitu. Lalu kemudian tiba-tiba begitu puluhan tahun di situ menjadi warga Indonesia di situ dan pada akhirnya bangsa kita dikuasai orang Cina. Bisa saja begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu bagaimana proses dalam demokrasi kita begitu. Tapi orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, terhadap negara kita kok tidak bersuara begitu. Ada apa begitu kan ya? Apakah bangsa kita dipertontonkan seperti ini? Ini kan kacau begitu. Gimana letak logikanya bayangkan ya.
Jadi saya kira ini harus bagaimana memihak kepada rakyat ya. Jalan solusi utama harus memilih Anies Caimin ini. Anies Caimin ini akan mampu memberhentikan ya orang-orang Cina seperti ini begitu. Gantilah ya rakyat Indonesia begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kalau masyarakat Indonesia bersatu ya Cina-Cina itu akan diusir mereka begitu ya. Pekerja-pekerja Cina yang kemudian hanya imigrannya begitu kan seperti yang diungkap oleh Faisal. Dia mengatakan dia kan hanya biar tidak kena pajak hanya dijadikan paspornya itu ya kita lihat saja di situlah ya bagaimana kong kali kongnya sangat luar biasa begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Maka kemudian orang-orang di luar sana ya masih membicarakan bagaimana sih ya nasib bangsa kita kalau seperti ini terus begitu. Dan bahkan ini dikutip dari Tempo begitu bertumpu pada pekerja Cina di awal operasi ya. Bahkan sejak pagi ya hari ya rombongan menteri, artis hingga pengaruh ya sudah memenuhi stasiun kereta cepat Halim begitu ya. Dan bahkan di situ diceritakan Jakarta Timur, para pesohor itu tengah menanti Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama menjajal kereta cepat ya dari Halim ke Padalarang, lalu diteruskan ke Bandung ya dengan kereta cepat pengumpan. Ini merupakan pertama kalinya Jokowi ya menjajal sepur berkecepatan 350 km per jam. Itu setelah sebelumnya ia dijadwalkan untuk mencicipi ya mod trans ini begitu ya. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi gimana begitu kan. Ya bahkan keuntungan dari kereta cepat ini berapa tahun bayangkan. Kalau kita melihat itu begitu ya. Berapa tahun keuntungan mereka begitu ya. Ya katanya baru berhasil, baru menguntungkan katanya bisa saja 50 tahun, ya katanya 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, 8 tahun konsesinya dan sebagainya begitu kan. Ya pada akhirnya gimana begitu kan ya. Ini kan umur 50 tahun, 40 tahun ya mungkin presiden yang lain Pak Jokowi dan sebagainya sudah tidak ada kalau berumurnya seperti itu baru hasil begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya batas umur kita berapa tahun coba bayangkan. Nah, disitulah yang kemudian kita pikirkan apakah ini ya anak cucu kita yang menikmati itu atau apa begitu. Tapi yang jelas dalam hal ini keliru besar begitu ya. Kalau ada kereta cepat, ada kereta api dan sebagainya begitu kan ya. Ya, kereta api kan sudah cukup saya rasa begitu kan ya. Biar tidak buang-buang anggaran begitu. Ratusan triliun begitu kan ya. Kalau dikelola dengan baik diberikan fakir miskin ya angka kemiskinan itu semakin turun di situ begitu. Tapi karena memang inilah demokrasi begitu kan. Padahal ada kong kali kong besar di dalamnya bisa saja ada seperti itu begitu. Ya ini semoga BPK menemukan audit seperti itu. Kira-kira audit begitu ya. Ya jangan heran kalau ada orang-orang Cina yang melakukan itu begitu. Semuanya serba Cina begitu kan. Produk-produk kita di seleweran di media sosial itu adalah produk Cina begitu. Ya memang dalam dunia pasar sangat menguntungkan sekali ya begitu kan dalam jangka panjang. Tapi kita lihat saja jangka panjang itu bagaimana dengan perawatan dengan yang lainnya itu berdampak juga begitu kan. Lama-lama bisa mangkrak kira-kira seperti itu begitu. Kita buktikan saja bagaimana nasib bangsa kita yang sebenarnya ada begitu kan. Kalau yang bekerja di situ orang Cina berarti kan bangsa kita, rakyat Indonesia kita begitu kan dianggap sebagai tidak mampu di situ begitu. Untuk bekerja di situ kan begitu. Pertanyaannya kan begitu. Mampu nggak orang bangsa kita untuk bisa bekerja merawat kereta cepat seperti itu? Saya kira mampu begitu kan. Karena begitu banyak ada profesor, ada doktor di situ begitu kan ya. Yang kemudian punya pengalaman dalam dunia ini begitu. Ada KAI di situ yang mengontrol begitu kan. Saya kira ini menjadi catatan penting lah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.